financial statements, ya. Nah, sebenarnya saya kira sudah belajar sih ya kalau laporan keuangan sebetulnya ya, sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi ya. Nah, jadi ini review lah ya, review karena memang nanti kalau untuk manajemen keuangan ya kita tetap perlu paham dasarnya dulu ya, laporan keuangan itu sendiri ya, nanti laporan keuangan nanti bisa kita gunakan datanya nanti di dalam manajemen keuangan ini gitu ya, maka kita pahamin dulu tentang laporan keuangannya. Bisa tolong dibantu untuk share materinya? Sebentar ya, Bu. Iya, silakan. Untuk bukunya saya share juga mungkin ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Maaf, Bu, ya. absennya Ibu belum share linknya, Bu, ya? Atau link yang kemarin? Oh, linknya sama. Biasanya saya samakan saja. Oh, Ya, sama, Bu, pakai ya? link yang kemarin ya. Oh, gitu ya. Iya, silakan yang di grup kemarin ya. Itu tetap sama ya, yang kemarin. Oke, sebentar saya share bukunya juga ya. Sambil menunggu tampilan PPT-nya, saya mulai aja nggak apa-apa ya? Baik, Bu. Oh, ini sudah di ini mungkin ya. Oke, nah untuk laporan keuangan ini ya, mungkin sudah pada tahu juga sih ya, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang. Nah, di sini untuk laporan keuangan ya, secara umum ya biasanya dari standar juga baik ya di Amerika, di Inggris, ya, di seluruh dunia ada 4 laporan ya yang biasanya nanti disusun oleh manajemen ya, plus catatan atas laporan keuangan ya. Dilewatin aja itu penting objektifnya. Nah, yang pertama ya masuk ke overview aja langsung mungkin ya. Nah, yang pertama itu adalah income statement ya atau laporan laba rugi. Nah, dari namanya juga sudah ketahuan ya. Ini menampilkan berapa sih sebetulnya profitnya perusahaan ya. Kalau profit ya, kalau laba. Nah, kemudian juga berapa kalau rugi ya, ruginya berapa itu ada di sana ya di income statement. Kemudian yang kedua adalah balance sheet ya, atau kalau versi IFRS-nya itu statement of financial position ya, laporan posisi keuangan. Nah, ini neraca ya kalau bahasa dulunya gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya cash flow statement atau laporan arus kas. Ya, dan yang terakhir itu adalah statement of shareholders equity atau laporan perubahan ekuitas. Nah, inilah kita akan mencoba melihat ya di pertemuan ini mengenai keempat laporan ini tadi. Ya. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama ya, laba rugi. Nah, kalau bicara laba rugi ya, maka sebetulnya apa yang ditampilkan di laba rugi itu adalah merupakan
kinerja perusahaan selama 1 tahun, ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Cut off-nya 31 Desember. Biasanya ya. Ya mungkin ada di negara lain yang dimulai 1 Juli, berakhir 30 Juni, ada juga ya. Ya intinya dalam satu periode tertentu. Ya. Di sana nanti kita akan ketemu yang namanya revenue, ya, kemudian yang namanya expense, dan juga net income atau profit tadi. Ya. Nanti untuk perusahaan jasa, ya nanti revenue-nya pendapatan jasa, ya. Kalau nanti untuk perusahaan retail gitu, dia menjual barang atau produk, ya pendapatan penjualan dari barang atau produknya, ya. Sedangkan untuk expense nanti akan dibagi-bagi, ya, biasanya dipilah-pilah berdasarkan peruntukannya, ya, misalnya nanti salary expense gitu ya. Tapi nanti bisa juga dikelompokkan dalam kelompok besar, ya misalnya biasanya ya general and administrative, kemudian juga selling expense, nah seperti itu ya. Tapi intinya semua pengeluaran ini akan dimasukkan ke laba rugi sebagai expense. Nah nanti selisihnya ya dari revenue ya dikurangkan dengan expense ini, maka akan menghasilkan yang namanya net income atau net loss, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan yang kedua, ya. Ini balance sheet atau neraca. Nah, beda tadi dengan laba rugi, ya. Kalau laba rugi kan menggambarkan 1 tahun, ya. Kalau neraca, ini menggambarkan 1 saat tertentu, ya. Nah, di sini saat cut off per 31 Desember. Jadi seperti potret, ya. Cekrek, gitu ya. Nah, itulah. Hanya saat itu saja, posisi di saat itu. Makanya penyebutannya laporan posisi keuangan per 31 Desember. Ya, karena memang hanya menggambarkan saat itu saja. Begitu sudah masuk ke 1 Januari, ini sudah berubah lagi biasanya ya, karena adanya transaksi-transaksi. Nah, untuk slide-nya tolong ke depan ya. Maju 1. Nah, untuk balance sheet atau neraca ini, ya, terdiri biasanya dari aset, liabilities, dan equities. Nah, ini persamaan akuntansi, ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, ya, adanya di balance sheet ini, ya, di neraca. Ini akan kelihatan, ya. Aset nanti harus sama, ya, dengan total liabilities ditambah equity, ya. Jadi, konsep berpikirnya adalah bahwa aset yang dimiliki perusahaan, nah, itu sumber pendanaannya 2, ya. Kalau tidak dari liabilitas atau utang, maka dari ekuitas atau saham, ya. Nah, ini gambarannya nanti ada di neraca atau balance sheet. Oke, sekarang kita lanjut ya ke slide berikutnya untuk laporan arus kas, ya. Nah, kenapa sih kan udah ada laporan laba rugi ya? Kok perlu laporan arus kas? Nah, justru karena sekarang ya pencatatan akuntansi ini menggunakan yang namanya accrual basis, ya. Maka laba rugi yang ditampilkan oleh perusahaan yaitu tidak mencerminkan aliran kas yang masuk atau keluar dari perusahaan, ya. Sehingga diperlukanlah laporan arus kas ini, ya, sebagai tambahan informasi bagi pembaca laporan keuangan, ya. Oke, laba, tapi bagaimana dengan kasnya? Ya, positif atau negatif? Ada kenaikan atau justru turun? Ya, kalau misalnya ada kenaikan, nah dari mana kenaikan kas tadi? Nah, ini semuanya ada di laporan arus kas, ya. Informasi tersebut bisa kita lihat nanti di sana, ya. Nah, untuk laporan arus kas, nah ini juga pergerakan selama 1 tahun, ya. Jadi nanti saldo awalnya berapa kas? Nah, kemudian selama tahun berjalan, bagaimana berapa arus kas keluar, berapa arus kas yang masuk, seperti itu ya. Nah, nanti maka kenaikannya berapa, ya. Balance akhirnya seperti apa. Nah, ini ada di laporan arus kas. Yang keempat, nah ini laporan perubahan ekuitas. Nah, ini khusus untuk akun-akun ya yang ada di komponen ekuitas, ya. Common stock, kemudian preferred stock, ya, kemudian laba ditahan atau return earnings, ya. Nanti kalau ada comprehensive income misalnya itu juga ada di sini, ya, di statement of stakeholders equity, ya. Nah, biasanya juga dimulai dengan saldo awal, ya, saldo awal per 1 Januari berapa, kemudian perubahan-perubahan di tahun berjalan itu apa saja, ya nanti baru diperoleh
saldo akhirnya per 31 Desember ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, untuk apa sih sebetulnya ya kita mempelajari menganalisa laporan keuangan? Nah, ini bagi manajer di sini ada 3 ya manfaatnya ya. Yang pertama, ini bisa digunakan untuk menilai kinerja saat ini ya. Nah, jadi dengan membandingkan misalnya ya laporan keuangan tahun 2019 lah ya, 2020 kan belum ada ya. 2019 dengan 2018 manajer dapat melihat apakah meningkat atau tidak ya, bagaimana kinerja saya tahun ini, lebih baik atau lebih buruk dari tahun kemarin ya. Nah, yang kedua di sini memonitor dan mengendalikan operasi ya. Nah, ini kaitannya misalnya ya ketika manajer melihat ya komponen laba rugi ya, misalnya komponen expense, advertising expense ya, misalnya iklan gitu ya. Loh, kok tahun ini iklan kita tinggi sekali ya dibandingkan tahun kemarin. Nah, ini bagaimana? Apakah memang seperti itu ya, atau ada kesalahan pencatatan atau tidak efisien? Nah, ini ada apa dengan operasi ya gitu. Nah, ini bisa dilihat dari membandingkan komponen-komponen di laporan keuangan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, nah nanti di manajemen keuangan sebetulnya banyak nomor 3 ini ya kita gunakan nanti untuk mempredik sebetulnya ya, meramalkan, merencanakan ke masa yang akan datang. Nah, data awalnya kita pakai laporan keuangan terakhir ya. Kemudian nanti ke depan, biasanya misalnya kita prediksi ya. Misal untuk 5 tahun ke depan, oh ternyata akan naik, penjualan nanti akan naik setiap tahun 10% ya, kita lakukan prediksi seperti itu ya. Kemudian oh kalau penjualan naik 10%, kira-kira kita perlu investasi di mana saja ya. Oh naik juga misalnya untuk inventory harus naik juga, investasi di inventory naik juga 10% sesuai dengan penjualannya dan seterusnya. Ini nanti akan digunakan ya data awal laporan keuangan yang sudah ada yang terakhir ya sebagai basis ya, baru nanti kita lakukan penyesuaian untuk memprediksi masa depan. Nah, inilah ya kenapa kok kita diawali kok kan manajemen keuangan, kenapa sih ngebahasnya laporan keuangan gitu ya. Karena memang adanya ini ya, kita tidak bisa di manajemen keuangan, kita tidak bisa menafikan bahwa data penting itu ada di laporan keuangan ya, data-data kinerja si manajemen ya, data-data mengenai financing-nya itu ada di laporan keuangan ya. Oke, nah ini kaitannya tadi dengan laporan arus kas ya. Nah, ini bahwa suatu perusahaan bisa jadi laba tetapi ternyata arus kasnya negatif misalnya ya. Nah, sehingga nanti di chapter ini ya, di pembahasan ini kita nanti akan mencoba melihat ya bagaimana membaca juga laporan arus kas ya. Jadi ketika kita menganalisa laporan keuangan tidak bisa membaca hanya laporan laba ruginya saja gitu ya. Sekedar oh sudah laba bagus gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Belum tentu. Ketika kita lihat laporan arus kasnya, maka informasinya menjadi lebih lengkap ya. Oh laba, tapi kok kasnya kok malah turun terus ya. Atau misalnya laba, oh tapi ternyata labanya bukan dari operasi ya, misalnya. Saya sudah sempat cerita belum, misalnya jual aset gitu ya. Oh ternyata dari jual gedung seperti itu ya. Sehingga apa namanya? Laporan keuangan yang ditampilkan itu tidak akan menyesatkan kita ya kalau kita membacanya secara utuh, secara keseluruhan ya. Plus juga nanti tentu catatan atas laporan keuangannya ya supaya lebih komprehensif lagi ya, supaya kita tahu lebih detail lagi tentang kinerja perusahaan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip ya. Nah, di dalam akuntansi ya memang banyak nanti asumsi gitu ya, juga prinsip. Nah, ini prinsip dasar ya, 3 prinsip dasar yang harus kita pahami ketika membaca laporan keuangan ya. Yang pertama adalah revenue recognition. Ini masalah pengakuan pendapatan ya. Karena kita pakai accrual, maka pendapatan itu
bisa diakui meski kasnya belum diterima, ya. Kemudian untuk pendapatan ini biasanya diakui pada titik penjualan, ya, dan terutama kalau barang sudah atau jasa sudah diserahkan. Nah, tetapi bisa jadi misalnya ya, barang sudah siap, kemudian akan dikirim, tetapi pembelinya yang minta mundur ya. Misalnya pembeli ini sedang renovasi, katakanlah renovasi restoran ya. Kemudian dia pesan ini mungkin meja ya, kursi baru ya karena direnovasi ingin tampilannya baru ya bagus. Nah, sebetulnya meja dan kursi tadi sudah siap untuk dikirim, tetapi ternyata proses renovasi restoran itu sendiri belum selesai misalnya ya. Masih tahap pengecatan ya, belum interiornya belum rampung gitu ya. Nah, sehingga si pembeli tadi minta tolong ditahan dulu ini ya barangnya, nanti akan saya kabari ya kalau sudah bisa dikirim misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau atas permintaan pembeli ya meskipun barang atau jasa itu belum diserahkan ya, maka tetap sudah bisa kita akui sebagai pendapatan ya. Nah, itu untuk revenue recognition ya. Yang kedua ini masalah matching principle. Nah, ini kaitannya dengan expense ya. Kita mencatat expense ini akan di-matchingkan dengan revenue-nya. Nah, misalnya ketika kita menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold ya. Nah, maka yang kita masukkan sebagai cost of goods sold adalah sesuai dengan barang yang sudah terjual ya. Nah, jangan berbeda, jangan lain lagi ya. Misal terjual 1.000, ternyata COGS-nya hanya untuk 800. Nah, ini kan keliru ya, tidak matching. Sehingga di sini harus matching, ya harus di periode yang sama. Kalau penjualan di periode ini 1.000, ya maka otomatis COGS-nya untuk 1.000 juga. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan pencatatan. Ya. Nah, pencatatan ini biasanya menggunakan, ya berapa angka yang dicatat. Nah, ini kita pakai yang namanya historical cost. Ya, atau biaya historis. Nah, biaya historis ini biasanya ketika transaksi awal terjadi, ya misalnya ketika kita membeli mesin, ya, oh kemarin beli mesin berapa, ya, harganya sekian, mungkin plus pajak, tambah 10% misalnya, ya, oh total sekian. Nah, itulah yang kemudian dicatat oleh perusahaan, angka tadi yang akan dicatat, ya, di dalam akuntansi. Sehingga bisa jadi nilai wajar dari aset yang tercantum di dalam laporan keuangan ini berbeda dengan historical cost yang tercatat di akuntansi. Nah, harus kita sadari juga ya. Nah, kemudian karena sekarang ini IFRS ya mendorong penggunaan pencatatan menggunakan nilai wajar ya. Artinya masih mendorong ya, bukan mewajibkan. Sehingga nanti bisa jadi antar perusahaan bisa berbeda ya pendekatannya. Mungkin PT A pakai historical cost, PT B pakai nilai wajar ya. Nah, sehingga kalau kita nanti misalnya ingin membandingkan komparasi ya dengan perusahaan lain ya di luar perusahaan kita ya. Kalau perusahaan kita sudah pasti ya kalau pakai historical cost nggak boleh tahun ini pakai historical cost, tahun depan pakai nilai wajar, depannya lagi balik lagi nggak bisa ya. Harus pilih salah satu ya. Kalau ingin pakai nilai wajar, oke, berarti setiap tahun harus disesuaikan angkanya ke nilai wajar terakhir ya, terkini ya, tanggal cut off. Tapi kalau pakai historical cost ya sudah ya kita catat sesuai awal ya, tidak berubah-ubah kecuali ya misalnya kalau untuk aset tetap ya di luar tanah pasti ada depresiasi ya istilahnya. Nah, tapi tetap nilai asetnya dicatat sebesar nilai awal ya. Nah, itu. Nah, kalau kita ingin membandingkan tadi dua perusahaan yang berbeda ya, metode pencatatannya ya, yang satu pakai historical, yang satu pakai nilai wajar, maka harus hati-hati ya. Makanya kita perlu tadi membaca yang namanya catatan atas laporan keuangan. Karena nanti di sana akan disebutkan ya, mereka itu menggunakan nilai wajar atau historical cost. Nah, kalau berbeda yang tidak bisa kita bandingkan ya, misalnya yang satu nyatat harga tanah belinya 30 tahun lalu ya. Semeter cuma 5.000. Oke. Nah, terus total misalnya 1.000 meter aja lah ya. 5.000, 1.000 meter. Nah, cuma 5 juta aset tanahnya ya. Nah, bandingkan dengan perusahaan
yang kemudian mencatat dengan nilai wajar, ya, oh sekarang harga tanahnya bukan 5.000 lagi, tapi sudah 5 juta, gitu ya. 5 juta 1.000 meter, berarti 5 apa tuh? 5 miliar, Bu. miliar ya, 5 miliar gitu ya, jauh lebih besar. Terus kita bandingkan gitu ya misalnya. Kita hitung misalnya rasionya PTA dengan PTB. Wah, kesannya yang salah satu lebih baik gitu, padahal bukan, karena cara pencatatannya yang beda. Nanti sehingga harus hati-hati ya. Nah, hanya baca laporan keuangan, bacalah utuh gitu ya, seluruhnya dibaca. Jangan cuma satu-satu bagian saja. Oke, nah itu ya untuk overview-nya. Sekarang kita masuk nih ke income statement-nya. Laba rugi ya. Laba rugi. Nah, kalau laba rugi ya ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Intinya adalah revenue ya dikurang expense sama dengan profit atau net income. Sebentar ya. Ya, maaf intermezzo ini. Kalau di rumah nggak gini ya. Anak saya juga sekolah di rumah semua. Oke. Nah ini income statement ya, laporan laba rugi. Intinya kita melihat apakah perusahaan itu tahun ini kinerjanya menghasilkan profit atau justru loss gitu ya. Nah ini rumusnya, bukan rumus ya, posisinya seperti ini ya, kita mengurangkan pendapatan dengan seluruh expense atau biaya, maka dapat profit ya. Oke. Nah, ini untuk revenue ya, tadi bisa pendapatan jasa, pendapatan dari penjualan barang ya, pendapatan alah gitu ya. Tapi biasanya ini adalah core bisnisnya ya, kegiatan utamanya itu ada di sini di revenue ya. Kemudian yang kedua expense. Nah, ini secara umum ya akan terbagi seperti ini. Ada COGS ya. Nanti ini sudah sesuai urutan ya. Posisinya yang paling atas setelah revenue adalah COGS atau cost of goods sold, kemudian selling expense, general administrative expense ya. Kemudian ada depreciation and amortization. Ya ini kaitannya dengan aset tetap ya. Kita hitung berapa depresiasi dan amortisasi setiap tahun ya. Kemudian interest expense dan income tax ya. Nah, kemudian nanti akan dapat selisihnya berupa net income. Oke, kita coba lihat ini contoh tabel 31 ya. Haji Boswell ya. Ini Haji Boswell, kita lihat untuk sales-nya 2.700 tapi dalam million dollar ya. Express in millions. Kemudian COGS-nya ya 2025 itu ya. 2025 sehingga dapat gross profit. Nah, ini nanti untuk laporan laba rugi akan ada pembagian-pembagian seperti ini ya. Jadi segmented ya. Bagian awal itu menghitung gross profit, sales dikurangi COGS ya. Kemudian setelah itu masuklah unsur-unsur dari operasional ya. Operating expense di sini tadi ada selling expense, general administrative expense, kemudian depreciation and amortization ya. Nah, gross profit kita kurangkan dengan operating expense, maka akan menghasilkan net operating income ya. Nanti sering singkat itu NOI, EBIT gitu ya, itu sama ya. EBIT itu earning before interest and taxes ya. Jadi laba sebelum bunga dan pajak ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat tadi net operating income atau EBIT, nah, masuklah unsur dari biaya dari financing ya. Di sini interest expense. Kemudian ya net operating income dikurang interest expense, dapatlah EBT, earning before taxes ya. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan income tax-nya. Maka dapatlah net income. Jadi untuk sampai ke net income memang sudah dibuat bertahap ya, nanti juga untuk pengukuran di masing-masing bagian bisa kita lihat nanti yang marginnya berapa ya. Oke, nah biasanya di bawah laporan laba rugi akan ada informasi tambahan seperti ini ya. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham ya
kemudian jumlah saham beredar. Nah, dividen yang dibayarkan di sini kalau untuk Boswell sebesar $45 ya. Sedangkan jumlah saham yang beredar ini adalah 90 million ya, jangan lupa ya, 90 million. Kemudian untuk earnings per share ya ini adalah 2,28 ya, dividends per share itu 0,5. Ya, ini kita coba lihat untuk EPS dan dividen per share ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, ini untuk earnings per share ya, itu adalah net income-nya perusahaan ya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi untuk pemilik saham itu setiap lembar yang dia miliki ya, nah ini dapat jatah labanya berapa. Nah, bukan berarti dibagikan ya, cuma sekedar menghitung aja. Oh, kalau labanya tadi misalnya di sini siapa ini namanya? Boswell ya. Labanya 204,75 ya dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya 90. Itu dibagi. Nah, berarti berapa per lembar saham? Nah, ini dapat tadi ya angkanya ternyata 2,28 ya. Kemudian untuk dividends per share, nah ini dari sebagian laba tadi ya, tentu akan dibagikan, ini tergantung kebijakan manajemen ya. Di sini manajemen memiliki kebijakan membagikan sebagian sebagai dividen ya. Nah, dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, inilah yang disebut dengan dividends per share ya. Jadi dividen per lembar saham ya. Nah, untuk si Boswell ini tadi dividennya $45 ya dibagi dengan dalam million ya, dibagi 90. Maka dapat tadi angka 0,5 per share atau per lembar saham ya. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut aja ya. Ini tadi hitungannya ya. Oke, nah sekarang untuk laba ya. Bagi manajemen memang pilihannya ada dua ya. Yang pertama, laba tadi ditahan ya. Ditahan di sini berarti tidak dibagikan kepada pemegang saham ya, tetapi diinvestasikan kembali ya di dalam perusahaan, mungkin dengan membeli aset-aset modal gitu ya, seperti mesin dan sebagainya ya. Atau yang kedua, dibagikan ke pemegang saham. Nah, tentu saja bisa seperti tadi ya, sebagian dibagikan, sebagian ditahan. Ya tergantung kebijakan dari manajemen itu sendiri ya. Nah, kalau tadi Boswell dari 204,75, 45-nya dibagikan ya. Sisanya berarti ditahan, diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Oke. Nah, kemudian untuk profitabilitas ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi dari laporan laba ruginya Boswell ya. Gross profit margin ya. Tadi 675 million juta ya. Nah, dibagi tadi dengan total sales-nya, penjualannya ya. Itu 2.700 ya, maka di sini gross profit margin-nya itu adalah 25% ya. Nah, kemudian operating profit margin-nya ya di sini 382,5. Ini bagi dengan 2.700 ya, kembali baginya tetap ke sales-nya ya. Nah, sehingga di sini dapat angka 14,2%. Nah, semakin semakin bawah ya, karena semakin banyak masuk unsur expense ya, semakin ke bawah posisi ini tadi ya. Di atas kan gross profit ya, kemudian operating ya, net operating income, kemudian earning before taxes, kemudian net income. Nah, semakin ke bawah tentu persentasenya akan semakin kecil ya, karena sudah berkurang terus ya, berkurang terus sampai ke net income sudah berkurang karena sudah masuk unsur expense ya. Oke, kita lihat satu-satu ini penghitungannya. Ini tadi sudah ya, gross profit margin sudah. Ini kalau kita ingin menghitung markup ya, maka markup itu kita hitung dari cost of goods sold-nya ya. Jadi kalau gross profit margin-nya 25%, tapi kalau kita hitung berapa markup-nya ya,
maka kita lihat berapa harga pokoknya, ya. Gross profit di sini dibagi dengan harga pokoknya, 675 dibagi dengan harga pokok penjualannya tadi, COGS-nya ya, 2025, berarti 33,3%, ya. Oke, nah ini masuk tadi operating profit margin ya, 14,2 ya. Nanti kalau di manajemen keuangan memang akan ada perbedaan ya, nanti kaitannya dengan pembulatan ya. Banyak sekali nanti ya, misalnya 14,13 berapa ya. Ada yang menulis 2 digit, ada yang menghitung 1 digit, kadang jadi hasilnya beda ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena nanti kalau di manajemen keuangan kita sebetulnya banyak estimasi ya, prediksi ke depan, jadi tidak harus persis gitu ya, enggak juga ya, tergantung nanti angka. Nah seperti ini ya, tadi di depan disebutkan 14,2, sekarang 14,17 ya. Intinya sama aja lah gitu ya, nggak usah terlalu diperdebatkan ya. Oke, lanjut ke net profit margin ya, ini sampai ke bawah ya, bagian paling bawah, net income dibagi dengan penjualan at sales ya. Tadi net income-nya 204,75 dibagi dengan 2.700 juta, maka dapat 7,6 ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk Boswell ya, labanya masih cukup baik lah gitu ya. Tapi kembali kalau kita ingin bandingkan dengan perusahaan sejenis ya. Oh, Boswell ini kegiatannya apa ya? Kira-kira kalau dari namanya apa nih? HJ Boswell ya. Saya suka iseng, saya pikir Haji gitu ya. Haji Boswell. Jual alat elektronik, Bu. Taunya dari mana nih? Haji soalnya, Bu. Haji. HP loh kan gitu. HP. Aduh. Saya pikir orang Makassar ya, jadi jualan ikan di Haji Boswell. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi intinya tadi ya, kalau industrinya itu harus kita lihat yang sama, perusahaan dari industri yang sama ya. 7,6% itu bagus nggak di industri tersebut ya? Jangan-jangan yang lain 10% misalnya ya. Nah, tapi setidaknya kalau Boswell masih positif ya, berarti masih profit ya. Jadi ya masih bagus lah ya. Oke, nah ini lanjut ke ini interpreting tadi ya, bandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama ya. Dan bukan cuma industri yang sama ya, besarnya juga harus sama. Ini nanti ya kalau kita membandingkan. Misal perbankan ya. Jangan kita membandingkan bank yang sudah besar ya, asetnya besar dengan bank yang masih kecil, asetnya sedikit ya. Nah, nanti tidak matching ya. Misalnya ketika expense saja ya, katakanlah beli, sekarang si ATM mulai nggak ada ya. Katakanlah beli untuk dulu ya, zaman dulu ATM gitu ya. Kalau bank yang besar, cabangnya banyak, ya kemudian dia butuh mesin ATM yang banyak ya, karena pembeliannya sekaligus misalnya ya. Sehingga ketika dia beli banyak, dia punya bargaining power ya, punya daya tawar yang tinggi. Oh, saya mau beli tapi harus diskon sekian. Nah, ini pemasok biasanya, ya udah deh, kan lumayan lakunya banyak gitu ya. Nah, ini beda dengan bank yang masih kecil, ya. Nggak bisa nawar biasanya ya, dikasih harga sekian, kan belinya cuma dikit ya, sehingga di harganya harga retail lebih tinggi. Nah, sehingga kalau nanti kita bandingkan antara dua perusahaan yang size-nya beda, tadi ukurannya beda, kembali lagi nggak matching ya. Nah, nggak akan sama. Ini terlalu tidak efisien nih ya. Masa beli mesin ATM aja sekian. Loh, lihat dulu, yang ini belinya borongan, ya, yang ini belinya retail eceran, ya harganya tentu beda, nggak bisa disamakan. Sehingga tadi industrinya sama, terus juga sedapat mungkin ukurannya yang sama, ya jangan yang berbeda jauh ya. Oke, sekarang kita masuk ke GAAP dan earnings management ya. Nah, laporan keuangan ya di Indonesia ini juga sebetulnya sudah ada standar pencatatannya ya, standar akuntansi keuangan ya. Untuk yang go public ya, kemudian ada
etap ya untuk yang masih belum go public. Nah, tetapi walaupun seperti itu, ternyata di standar tadi ini masih mengandung unsur-unsur yang sifatnya judgement dari manajemen, ya. Sehingga manajemen punya power juga gitu ya, punya wewenang untuk menyajikan atau apa namanya ya, mengubah apa yang ingin ditampilkan disesuaikan dengan kebutuhannya seperti itu ya. Nah, sehingga bisa jadi laporan yang kemudian muncul itu tidak menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di dalam perusahaan ya. Nah, apalagi kalau misalnya manajemen ini punya insentif ya untuk katakanlah menaikkan laba atau menurunkan laba. Nah, ini bisa menaikkan, bisa menurunkan ya, tergantung kebutuhan. Misal kalau untuk ingin minjem misalnya ya ke kreditor. Nah, maka ini yang akan ditampilkan adalah bagaimana menunjukkan perusahaan ini laba, pasti mampu nanti membayar ya, membayar bunga, membayar pokok utang ya. Tapi kalau pengen bayar pajak nih ya, waduh, kalau bisa laporannya pajaknya jangan tinggi-tinggi ya, maka laporan keuangannya labanya jangan terlalu tinggi. Nah, yang agak rendah saja. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti tergantung dari tujuan si manajemen itu sendiri ya. Bisa jadi seperti itu ya. Dan di sini insentifnya bukan cuma buat dia pribadi ya. Seperti tadi sebetulnya untuk perusahaan ya, supaya perusahaan dapat pinjaman. Tahun ini kita butuh pinjaman, misalnya dari hasil perhitungan, ya prediksi kita harus investasi sehingga harus dapat dana ya, harus pinjam uang. Kalau begitu ini labanya tahun ini harus bagus, dibuatlah bagaimana caranya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana pengendaliannya? Salah satunya adalah lewat ini audit. Ya, ini setiap tahun ya akan dilakukan audit ya untuk mengecek apakah laporan keuangan yang disajikan itu sudah wajar atau masih ada hal-hal ya yang menjadi catatan ya. Nah, walaupun memang tetap ya ada kemungkinan audit ini tidak menemukan ya apa namanya kecurangan atau apa ya, bisa jadi seperti itu karena audit juga sampel ya. Nggak mungkin auditor itu mengaudit seluruh pencatatan transaksi dari A sampai Z, apalagi kalau perusahaannya besar ya. Nah, ini biasanya mereka akan menggunakan metode dengan sampling gitu ya, sampel, sehingga tidak semuanya terlihat ya. Nah, bisa jadi ternyata kecurangan tadi di item yang tidak dilihat ya, sehingga ya walaupun ada mekanismenya tetap saja ya kadang-kadang ada yang kelewatan ya, makanya tetap muncul kasus-kasus ya kalau kita lihat auditornya kemana nanti ditanya gitu ya. Ada auditornya ya, cuma ya itu tadi memang namanya manusia ya, menjalankan prosedur yang nggak bisa 100% ya, terbatas dengan waktu ya, biaya juga ya. Kalau mau diaudit semua sampai Z nanti perlu orang yang sangat banyak, waktu yang sangat lama ya, biayanya besar ya. Nah, ini biasanya melihat antara cost dan benefitnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, Radit nanya Bu. Ya, Lanjut. silakan Radit. Terkait income statement tadi, kalau nggak salah di expense itu nggak ada yang memasukkan namanya accrued expense Bu ya. Berarti accrued expense itu masuk kemana Bu? Oh, accrued expense itu liabilitas sebetulnya. Jadi nanti ada unsur-unsur yang sifatnya accrual. Misalnya seperti ini, gaji pegawai, ya. Gaji pegawai biasanya dibayar tanggal 5. Misalnya, ya, tanggal 5. Nah, ternyata ketika cut off 31 Desember, ya, karyawan kan sudah bekerja nih di tanggal 6 sampai tanggal 31. Tapi pembayarannya nanti tanggal 5 Januari. Ya. Nah, sehingga muncullah yang namanya tadi bebannya harus sudah diakui, ya. Sudah harus diakui beban gaji. Ya, gaji yang mana? Yang tanggal 6 sampai 31. Dalam rangka tadi matching principle. Kita harus mematchingkan si
pegawai tadi bekerja di periode berjalan ini, ya. Berarti expense-nya harus masuk ke periode ini juga. Nah, maka selama berapa hari itu? 26 hari ya. 26 hari harus kita catat bebannya saat ini, ya. Beban gaji. Nah, lawannya apa? Lawannya berarti apa? Salaries payable. Nah, itu salaries payable ya. Nah, itulah yang disebut sebagai accrued expense sebetulnya, ya. Jadi beban accrual istilahnya ya, beban accrual dicatat, sudah harus dicatat padahal ya belum dibayarkan gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Seperti itu, Radit, ya. Ya, Bu. Oke, nah ini kita coba lihat contoh soal. Nah, ini sering soalnya itu ada di buku ya sebenarnya. Kita lewatin aja ya, mungkin lihat ini aja ya, step 1 itu slide ke-30. Nah, ini melihat komponennya ya, untuk laba rugi, revenue dikurang COGS ya. Harus dihafal ini. Yang slide ke-30, satu slide ke depan. Ya, dapat gross profit, kemudian kurang operating expense, dapat net operating income, dikurang interest expense, ya dapat EBT, dikurang income, taxes, maka diperoleh net income, ya. Ya, ini yang masih lupa-lupa, silakan dipelajari lagi ya komponennya. Kalau angka, saya kira nanti kan soal angkanya pasti beda-beda ya. Yang penting paham susunannya seperti ini ya. Oh, mana sih yang masuk ke operating expense? Ya sebetulnya semuanya ya, di luar COGS, interest expense, dan income tax, kira-kira gitu ya. Kemudian, nah ini menghitung EPS-nya, ya. Tadi net income dibagi jumlah saham beredar, ya. Nanti mengerjakannya di latihan aja ya. Ini kita bahas ini dulu, materinya dulu aja. Oke, masuk ke corporate taxes, ya. Ini sebetulnya teks di sana, ya. Di Amerika. Nah, di Amerika, ya ini pajak ini sifatnya progresif ya, progresif. Jadi kalau kita lihat, kalau income-nya itu ke ini, tadi corporate taxes, satu slide setelahnya. Slide ke-36. Oke, nah ini ya, kalau income-nya 0 sampai 50.000, ya maka tarifnya 15%. Ya. 50.001 sampai 75, 25%. Ya. Ini nanti naik sampai di angka 100.001 sampai 335, itu naik 39%. Ya. Tapi ke bawah, semakin naik nanti justru semakin turun lagi. Ya. Oh, ini berbeda-beda nih kita lihat. Naik, turun, ya. Jadi tergantung nanti dari income-nya. Ya. Nah, ini saya juga nggak tahu sih kalau di Amerika udah berubah nggak ya peraturannya ya. Kayaknya mungkin Trump ini kan suka ini ya, katanya pengusaha nggak usah bayar pajak. Kalau di Indonesia kan sama semua, Bu. Ya, nah ini makanya saya bilang kalau ini di Amerika sih. Gitu ya. Kalau Indonesia beda lagi gitu ya. Dan aturannya nanti dilihat aja aturannya seperti apa. Tapi kalau di soal-soal Mankeu nanti biasanya sudah disebutkan ya. Pajak 25%, pajak 30%, ya ikutin aja. Ya, nanti seperti apa. Tinggal dimasukkan aja persentasenya dikali dengan earning before taxes ya. Ini kalau ini progresif ya, kemudian di sana dikenal namanya marginal tax rate ya. Ini tarif pajak yang harus dibayar untuk dolar berikutnya ya. Kemudian average tax rate ini total pajak ya yang dibayar dibagi dengan income-nya ya. Ini ada contoh perhitungannya. Ya. Misalnya income-nya 50.000 ya. Marginal tax rate-nya tadi batasannya kena tarif 15% ya. Sehingga tax liability-nya 7.500 ya. Average tax rate-nya ya 15%. Tapi kalau income-nya 75.000, maka yang 50.000 kena 15%, yang 25.000 kena 25%. Ya. Tax liability-nya 6.250. Sehingga kumulatif ya,
total yang harus dibayar itu menjadi 13.750. Average tax rate-nya ya. Nah, ini 13.750 dibagi dengan 75.000 ya 18,33. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti tergantung dari, kalau di sana tergantung dari besarnya income. Oke, nah ini juga ini penghitungannya ya. Dividen juga ini aturan di sana, kita lewatin aja mungkin ya. Oke, masuk ke neraca ya. Neraca balance sheet. Nah, ini tadi balance sheet adalah snapshot ya, istilahnya di sini ya. Kondisi sesaat ya dari posisi aset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, ini sebetulnya adalah ketika ya perusahaan mulai berjalan ya, maka posisi aset, liabilitas ya dari awal berdiri sampai sekarang ya ini akan selalu berubah-ubah ya. Setiap hari berubah ya. Seperti kas ya, setiap hari oh kita ada bayar sesuatu, ternyata ada juga kas yang masuk sesuatu ya, dari penjualan entah dari mana ya, dari pinjaman dan seterusnya, sehingga posisinya memang akan terus berubah setiap hari ya. Nah, di neraca inilah digambarkan posisi per 31 Desember. Oke, nah ini komponennya yang pertama liabilitas ya, ini menunjukkan jumlah utang ya sebetulnya, berapa jumlah kewajiban yang nanti harus dibayar ketika jatuh tempo ya kepada kreditor. Kemudian yang kedua ini equity. Nah, equity ini kaitannya nanti dengan pemegang saham ya, hak-hak dari pemegang saham. Nah, ini biasanya modal sahamnya berapa ya, kalau ada paid in capital ya berapa, kemudian tadi laba ditahannya berapa, itu ada di sana. Kemudian untuk aset, nah ini segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya, mulai dari kas ya sampai gedung dan seterusnya ya, termasuk juga intangible ya, aktiva tidak berwujud juga masuk ke sana ya, seperti hak paten ya, itu ada di aset. Oke, nah di sini untuk pencatatan ya, biasanya ya aset ini akan menggunakan di awal menggunakan historical cost ya. Nah, tetapi tadi IFRS ya memperkenankan ya penggunaan nilai wajar, tapi setelahnya ya subsequent ya, bukan di awal memang biasanya historical cost itu sama dengan nilai wajar. Ketika kita beli mesin ya, biasanya memang itu nilai wajarnya ya, itulah dicatat sebagai basis historical cost ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, sudah 1 tahun ya, maka nilai wajar aset tadi biasanya berubah ya. Nah, jangankan 1 tahun ya, kadang-kadang begini, kita baru beli mobil nih misalnya ya, 100 juta. Begitu sudah kita beli, itu langsung jadi mobil second ya kan. Kita jual lagi, bisa nggak harganya sama? Biasanya sih jadi lebih murah ya, padahal baru 1 hari misalnya ya. Nah, apalagi kalau sudah 1 tahun ya, kira-kira begitu. Maksudnya bisa muncul tadi perbedaan ya. Tergantung ya. Iya. Misalnya mobilnya langka ya. Oh ya, saya baru ingat juga ya, kemarin adik saya itu beli sepeda ya. Tapi kebetulan dia kurang suka ya. Baru dibeli 3,5. Terus ternyata ada orang lain yang ternyata menunggu-nunggu sepeda seperti itu ya, akhirnya dijual lebih tinggi gitu ya. Tapi intinya pasti ada perbedaan ya antara historical cost dengan nilai wajarnya ya. Oke, nah ini kemudian nah untuk kas ya biasanya sih sudah sama ya nilai wajarnya dengan apa yang tercatat ya. Kas 100.000 ya nilainya berapa ya, 100.000 ya, tidak mungkin lebih rendah atau lebih tinggi ya. Cuma aset-aset yang lain yang seringnya beda ya, tanah, gedung itu jadi berbeda ya. Nah, kemudian nanti untuk aset-aset tetap ya, kecuali tanah, kan nanti akan dilakukan alokasi ya, alokasi cost-nya setiap tahun selama masa manfaatnya. Nah, inilah nanti yang dikenal dengan depresiasi ya.
Kalau untuk intangible atau aset tidak berwujud, ya seperti hak paten tadi istilahnya amortisasi. Ya, konsepnya sama persis. Ya. Nah, sehingga nanti aset akan ditampilkan angka netnya juga, ya. Nah, angka netnya ini dikenal dengan book value, ya, atau nilai buku. Oke, kita lihat contoh ini untuk Boswell, ya. Asetnya terdiri dari cash, account receivable, dan inventory, dan other current asset. Ya. Nah, nanti untuk aset akan kita bagi biasanya menjadi current asset dan non-current, ya, lancar dan tidak lancar. Ya. Nah, yang lancar itu yang bagaimana? Yang lancar adalah yang akan digunakan dalam jangka waktu 1 tahun, ya, atau 12 bulan. Ya. Seperti kas ini kan akan kita pakai terus, ya, membayar, kemudian dia masuk lagi sih memang, tapi penggunaannya ini cepat sekali, ya. Kemudian juga inventory, ya, inventory tentu harapannya segera terjual, ya, sehingga masuk ke dalam aset lancar. Kemudian aset tidak lancar atau non current, di sini contoh, ya, plant and equipment, ya. Plant and equipment. Nah, kita lihat tampilannya di situ dikurangi, ya. Pertama angka gross-nya ditampilkan dulu, ya. Kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi, ya. Nah, selisihnya ini menampilkan net-nya, ya, angka net-nya atau book value-nya dari plant and equipment. Sehingga dengan membaca seperti ini, ya, kita ya sebagai baca laporan keuangan akan tahu, oh ternyata aset tadi ya ketika dibeli nilainya sebesar itu, ya, yang 2013 ya 1.845. Tetapi sudah diakumulasi, ya, sudah digunakan istilahnya oleh sebagian, ya, selama beberapa periode sehingga berkurang, ya. Secara akuntansi nilainya berkurang sebesar 517,5, ya. Oke. Nah, itu di sisi kiri, ya. Di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Nah, ini juga sama dibagi dua, ya, untuk liabilitas current dan non-current, ya. Di sini untuk current, ya, accounts payable, kemudian accrued expense, jadi, ya, short term notes. Intinya adalah semua kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian untuk yang lebih lama, ya, jangka waktu jatuh temponya akan masuk di non-current liabilities. Contoh di sini long term debt, ya. Kemudian nanti bonds, ya, obligasi masuk ke sini. Kemudian untuk equity, ya, di sini ada common stock, paid-in capital, dan return earnings. Ini komponen paling dasar biasanya yang 3 ini, ya. Nah, kemudian untuk balance, ya, ini harus balance, ya. Kanan kiri, ya, total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini sudah balance, ya. Nah, ini untuk neraca atau balance sheet. Nah, kalau ingin dibaca keterangannya ada di slide berikutnya, ya, untuk masing-masing komponen, ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini, ya. Di kiri tadi ada total asset, kita bagi dua menjadi current asset dan non-current atau long term asset, ya, atau fixed asset, ya. Kemudian di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Nah, prinsipnya nanti di manajemen keuangan bahwa current asset, ya, current liabilities, ya, sumber pendanaan yang berasal dari jangka pendek, ya, dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini sejatinya sebaiknya dilunasi dengan, ya, aset yang juga jangka waktunya periodenya itu 12 bulan atau 1 tahun, ya. Nah, ini kita melihat, ya, kemampuan tadi perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, ya. Ini bisa dilihat ini lewat net working capital, ya. Net working capital itu adalah selisih dari current asset dikurang current liabilities, ya. Nah, kalau tidak matching bagaimana? Ya, kita harapkan sih sebetulnya jangan sampai, ya. Kenapa? Karena
Kalau seperti current liabilities itu ya, current liabilities itu biasanya kewajiban-kewajiban yang harus segera kita bayar ya. Misal tadi accounts payable kepada pemasok, ini kan harus segera kita bayar ya. Sehingga sedapat mungkin ya pakailah current asset ya, terutama kas ya. Jangan sampai kita ingin bayar utang kepada pemasok pakai gedung ya, repot ya, atau harus jual gedung misalnya ya. Begitu juga nanti kewajiban lain seperti gaji tadi ya, ini juga harus dibayar dengan aset yang bisa segera ya digunakan seperti kas tadi ya. Nah itulah ya, sehingga nanti seharusnya ya paling satu lah gitu ya, satu, atau kalau kurang sedikit ya mungkin masih bisa diakali ya, mungkin ada current liabilities yang bisa agak ditunda pembayarannya dan seterusnya ya. Tapi kalau gapnya terlalu besar, nah ini yang bahaya juga ya. Oke, lagi ini ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, aset liabilities, kemudian current asset sudah, fixed asset sudah, current liabilities, stockholders sudah juga ya. Ini stockholders, stockholders tadi ada common stock-nya ya, ini modal sahamnya. Biasanya ini angka sesuai par value ya, jadi nilai saham itu kan biasanya ada ya, ada par value-nya. Misalnya $1 ya. Nah, kemudian ada juga komponen paid in capital ya, karena biasanya saham ini terjual lebih tinggi dari par value. Ya, misalnya terjual $5, berarti nanti per lembar saham ya sebesar $4 ini akan masuk ke paid in capital ya. Kemudian di sini ada laba ditahan ya. Laba ditahan ini ya tadi ya, laba yang tidak dibagikan ke pemegang saham, terkumpul lah di akun yang namanya laba ditahan atau retained earnings ya. Oke, nah untuk ekuitas ya bisa kita hitung aset dikurang liabilitas. Oke, kemudian masuk ke tadi likuiditas ya, net working capital tadi sudah saya jelaskan juga sebetulnya. Nah, ini untuk mengukur tadi kemampuan perusahaan ya, membayar kewajiban sifatnya jangka pendek ya, jadi harus dengan aset yang liquid ya, harus dengan aset yang liquid ya. Nah ini di slide berikutnya ya, kalau net working capital itu positif ya, berarti perusahaan ini ya punya kemampuan lah gitu ya untuk melunasi kewajibannya ya. Tetapi kalau tidak, tentu nanti kaitannya tadi dengan kreditor ya, pemberi pinjaman, mereka tentu akan melihat ya, kalau ternyata kurang liquid gitu ya, nanti bagaimana pembayaran bunga, pembayaran ketika jatuh tempo ya, pokok utang, bisa nanti macet gitu ya kreditnya. Oke, sampai sini ada yang tanya kan untuk neraca? Saya Bu, izin bertanya Bu. Mm-hmm. Kenapa kok kalau dalam pencatatan itu misalkan aset tetap tanah dan bangunan itu nggak ada apresiasi Bu ya? Kok selalu depresiasi? Padahal kan nilai tanah dan bangunan itu setiap tahunnya naik gitu loh Bu. Nah, itu tadi tergantung pilihan pencatatannya. Tadi kalau kita pakai nilai wajar, ya maka itu akan dilakukan adjustment setiap tahun. Ya seperti tanah tadi ya, udah belinya 5.000, sekarang sudah 5 juta ya. Tentu akan beda sekali. Nah sekarang kalau pakai nilai wajar, maka itu akan dilakukan penyesuaian setiap akhir tahun, akan diukur kembali asetnya. Ya misalnya tanah, tahun kemarin 1 juta, sekarang sudah naik 1,2, maka yang selisih 200.000 tadi harus ditambahkan, ya ada adjustment-nya nanti. Ya. Nah, cuma itu, kalau perusahaan menggunakan pencatatan, memilih ya menggunakan pencatatan dengan nilai wajar, maka dia harus konsisten. Ya. Dan masalahnya adalah untuk ini ya, mencatat tadi, tambahan tadi itu memerlukan biaya. Ya. Karena tidak bisa sembarangan. Saya mau menampilkan angka, sekarang menurut saya, ya kan nggak bisa menurut saya. Nah, biasanya mereka perlu jasa appraisal. Akhirnya muncul kos tambahan bagi perusahaan. Ya. Kemudian tadi masalah pencatatannya setiap akhir tahun juga harus ada jurnal tambahan. Ya. Ini berarti tambah kerja lagi. Ya. Kerumitannya menjadi lebih
besar. Nah, itu sehingga banyak perusahaan yang masih saya pakai historical cost aja gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dari sisi kebermanfaatan laporan keuangan ya, ketika kita ingin melihat sekarang total asetnya berapa sih, tentu akan lebih informatif kalau yang ditampilkan adalah nilai wajar ya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kalau ya tadi ya misalnya ditampilkan adalah angka 30 tahun yang lalu ya, itu kan sebetulnya udah nggak matching lagi gitu ya. Sementara di laba rugi tentu angka penjualannya adalah harga-harga saat terkini ya, sementara di neracanya masih pakai historical cost yang 30 tahun lalu ya, nggak matching. Jadi bisa ya, tergantung nanti pilihan manajemennya yang ingin menggunakan metode yang mana ya, pendekatan yang mana. Kayak gitu. Ini Radit ya? Yofi, Bu. Yofi, Bu. Oh, Yofi. bukan Radit. Iya. Iya. Saya belum Ya, bisa bedain makasih, Bu. suaranya nih. Oke. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, nah ini contoh soal ya, nanti aja di ini ya. Sebentar ya. Ini anak saya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk contoh soal, ya nanti aja ya dikerjakan ya. Nanti saya upload soalnya. Kemudian, apa ini ya? Oh ya, ini contoh untuk gaps ya. Nah, gaps ini net working capital-nya cukup healthy, katanya sehat ya. Oke, lihatin aja langsung ke slide 63A ya, debt and equity financing ya. Nah, kalau kita lihat ya dari neraca tadi bahwa untuk pendanaan ini perusahaan sumbernya ada dua ya, dari utang atau dari saham gitu ya, dari liabilitas atau dari ekuitas. Nah, nanti di manajemen keuangan ini akan kita bahas ya nanti lebih lanjut di bab depan gitu ya. Nanti sebetulnya dari mana sih ya yang lebih sesuai gitu ya untuk perusahaan ini ya. Apakah dari lebih baik ya pendanaan dari utang atau lebih baik dari saham ya. Biasanya nanti akan dipilih mana yang lebih murah ya. Jadi ini untuk financing nanti akan cukup detail nanti dibahas di babak depan ya. Bedanya apa ya? Ini pertama ya, masalah payment atau pembayarannya ya. Kalau untuk utang ya akan ada nanti dua komponen pembayaran. Yang pertama itu ya biasanya mengandung bunga ya atau bagi hasil ya. Kemudian yang kedua pembayaran pokok utang ketika jatuh tempo ya. Jadi harus dikembalikan ya, tidak sembarangan utang misalnya ternyata utang lebih murah, kita utang terus. Harus diingat juga utang ini risiko nanti ya bisa jadi tidak terbayar kalau ternyata kinerja perusahaan ke depan yang tidak bisa diprediksi memburuk ya misalnya ya. Nah itu dari sisi pembayaran ya, akan ada pembayaran tetap berupa bunga atau bagi hasil plus nanti pembayaran pokok utang ketika jatuh tempo. Nah sementara kalau saham ya tidak ada kewajiban perusahaan untuk mengembalikan ya dana yang sudah ditanamkan si pemegang saham ke dalam perusahaan ya. Dia beli saham perusahaan terus nanti harus dikembalikan. Nah kalau tidak seperti itu ya, nah, tidak ada kewajiban. Kemudian masalah senioritas ya di sini untuk utang ini biasanya akan didahulukan dibanding pemegang saham ya. Nah ketika perusahaan ini bangkrut, urutannya biasanya adalah utang dulu. Setelah utang biasanya saham preference ya. Setelah saham preference barulah pemegang saham biasa atau common stockholders ya. Nah, urutannya seperti itu. Ya, utang lebih dahulu.
Yang ketiga, masalah maturity atau jatuh tempo. Nah, kalau utang ada jangka waktu tertentu, ya 5 tahun, 10 tahun, ini harus dikembalikan dananya oleh perusahaan. Tapi kalau ekuitas, tadi tidak ada masa jatuh temponya, ya. Nah, walaupun tentu beberapa perusahaan punya atau kebijakan yang misalnya membeli kembali saham ya dalam rangka mengembalikan dana si pemegang saham ya, menyenangkan hati pemegang saham. Ya, kadang-kadang manajemen kan seperti itu ya. Dibeli lagi itu sahamnya misalnya, masuk ke treasury stock ya. Oke, lanjut ya ke book value, historical cost, and market value. Ya, ini perbedaannya ya. Nah, tadi kalau historical cost adalah nilai awal ya yang dicatat ya, sesuai bukti ketika itu. Nah, kemudian untuk book value, tadi kalau sudah kita kurangi dengan misalnya depresiasi atau amortisasi, ya maka dapat book value-nya. Ya. Nah, kemudian untuk market value tadi adalah nilai wajar atau nilai pasarnya. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa perbedaan antara market value ya dengan book value ya, ini akan lebih besar untuk fixed asset dibanding current asset. Kira-kira kenapa? Ada depresiasi, Bu. Mm-hmm. Terus kan tadi Bu bilang ini menurut saya Bu ya mungkin karena tadi nyatet itu menggunakan historical cost terus disesuaikan dengan fair market-nya kan bisa ada perbedaan mungkin Bu ya. Mm-hmm. Iya. Iya, memang kalau book value tadi sudah kita kurangi ya dengan depresiasi. Kemudian kenapa kok current asset relatif lebih perbedaannya tidak jauh ya? Nah, karena tadi current asset ini kan sifatnya memang bergerak terus ya. Inventory ya muncul misalnya bulan Januari ya, kita beli inventory. Mungkin bulan Maret sudah terjual ya. Masuk lagi yang baru bulan Februari, April terjual. Sehingga angkanya itu lebih terupdate ya dibanding dengan fixed cost. Ya bandingkan fixed cost tadi. Tanah kita beli 30 tahun lalu, sampai sekarang masih ada ya. Ternyata masih ada di dalam neraca. Ya otomatis sudah sangat berbeda ya. Beda tadi dengan inventory yang bergerak terus keluar masuk namanya current tadi ya. Begitu juga dengan piutang ya sama juga ya. Muncul piutang karena penjualan. Ya, kemudian dilunasi, muncul lagi, dilunasi ya. Angkanya jadi tidak jauh ya karena terupdate terus. Oke, nah itu untuk neraca ya. Oke, kita masuk ke cash flow statement, laporan arus kas. Nah, intinya kalau laporan arus kas, dia sebetulnya menggambarkan berapa aliran kas masuk dan berapa aliran kas keluar ya. Nah, kalau aliran kas masuk di sini disebut dengan sources ya. Kemudian kalau untuk penggunaannya aliran kas keluarnya disebut dengan uses of cash ya. Nah, nanti yang kita cari adalah apa namanya? Ending cash balance sebetulnya ya. Nanti dari beginning ya, kemudian kita lihat aliran kas masuk keluarnya semua ya. Muncul nanti perubahannya ya, kenaikan atau penurunan kasnya ya, kemudian nanti ending cash balance. Oke. Nah, untuk sources of cash ya, sumber dari kas atau aliran kas masuk itu adalah semua aktivitas yang akan menimbulkan aliran kas masuk ke dalam perusahaan ya. Contoh tadi penjualan, di sini penjualan equipment ya. Kemudian penjualan tadi jasa misalnya ya. Tapi yang dalam bentuk kas ya. Nah, ini catatan ya bahwa semua transaksi yang masuk ke dalam laporan arus kas hanya yang terkait dengan kas ya. Jadi kalau seperti tadi pengakuan expense ya, beban gaji. Nah, ini harus kita lakukan adjustment kalau ternyata beban gaji ini belum dibayar, tadi masih accrued tadi ya, masih accrued expense catatannya ya. Berarti kan belum dibayar, nah, jangan dimasukkan nanti ke dalam laporan arus kas walaupun sudah dicatat sebagai beban gaji. Nah, tapi beban gaji yang
dari bulan Januari ya sampai 5 Desember yang sudah dibayar, itu masukkan sebagai pengeluaran kas ya, karena memang sudah dibayar. Jadi yang dikeluarkan adalah unsur-unsur yang tidak mengandung kas. Ya. Nah, kemudian di sini penggunaan kas adalah aktivitas yang menyebabkan aliran kas keluar dari perusahaan. Ya, contoh pembayaran pajak, nah juga pembayaran gaji juga tadi ya. Nah, ini lihat untuk Boswell ya. Laporan arus kasnya di sini 2012-2013 kecil sekali ya. Mudah-mudahan terlihat. Kas ya di sini ada perubahan turun 4,5 ya, turun 4,5. Nah, kita coba lihat nih ya, 4,5 itu dari mana? Nah, di slide selanjutnya ya. Nah, di sini ya penurunan 4,5 ya ini berasal dari adanya aliran kas masuk dan aliran kas keluar ya. Nah, di sini kita lihat coba untuk aliran kas masuknya, sumber kasnya adalah increase in accounts payable ya, kenaikan dari accounts payable atau utang dagang ya. Nah, kalau utang turun ya berarti asumsinya adalah kita melakukan pembayaran. Ya, perusahaan melakukan pembayaran atau pelunasan utang tadi sehingga turun ya, sehingga ada aliran kas yang keluar. Tetapi kalau hutang naik, asumsinya ya, nah itu berarti kebalikannya ya, kebalikan dari aliran kas keluar, maka masuk sebagai aliran kas masuk ya. Konsepnya begitu. Nah, atau kalau kita ingin logikakan di sini anggaplah penundaan kas keluar ya. Kenapa? Karena accounts payable itu kan muncul dari transaksi ketika kita membeli barang kepada pemasok ya, tetapi pembayarannya ditunda. Nah, sini harusnya kita sudah bayar nih sekarang. Tapi nggak jadi. Ya, kenapa? Oh, nanti bayarnya nanti. Masih 60 hari lagi, misalnya ya. Nah, masuklah sebagai accounts payable. Sehingga di sini dianggap sebagai sources of cash. Ya. Kemudian yang kedua, increase in long-term debt. Nah, ini kenaikan hutang jangka panjang. Ya, kalau hutang jangka panjang mungkin udah jelas ya. Misalnya kita menerbitkan obligasi, ya otomatis ada aliran kas masuk. Ya, di sini sebesar 51,75. Nah, kemudian juga increase in retained earnings ya. Nah, ini kalau dia liabilitas dan ekuitas atau posisinya sebelah kanan raca ya. Maka ini kenaikannya ini dianggap sebagai sources of cash ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kas ya, uses of cash, increase in accounts receivable ya. Nah, ini kalau untuk aset ya, anggapannya kalau aset bertambah ya, maka itu kemungkinan karena kita mengorbankan ya, melakukan pengorbanan, dalam hal ini dianggap mengeluarkan kas ya, melakukan pembelian aset tadi. Nah, sehingga di sini increase in accounts receivable dianggap sebagai uses of cash atau penggunaan kas ya. Begitu juga increase in inventory, kenaikan inventory. Nah, karena inventory nambah, berarti aliran kas keluar ya, ada kas, ada aset lain yang dikorbankan. Nah, di sini asumsinya ke kas ya. Nah, kas keluar ya 148,5. Begitu juga dengan kenaikan plant and equipment ya. Berarti ada yang dikorbankan ya, tadi melakukan pembayaran dengan kas ya 40,5. Kemudian penurunan dari short term notes ya, penurunan utang jangka pendek ya, utang wesel jangka pendek. Nah, tadi kalau hutang berkurang ya berarti asumsinya kita melakukan pembayaran ya. Sehingga total penggunaan kas di sini 220,5, sementara sumber kasnya ya, aliran kas masuknya 216 ya. Nah, ini kalau kita lihat selisihnya ya, maka kas itu memang turun 4,5 ya, dari sumber-sumber kas masuk dan kas keluarnya ya. Oke. Nah, untuk sementara ya, untuk Boswell ini operasinya ini menunjukkan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama bahwa perusahaan ini menggunakan kas
lebih banyak ya dibanding dengan kas yang dihasilkan. Ya, nah, tadi ya penggunaannya 220,5 ya, sementara kas masuknya hanya 216 ya, lebih banyak yang dikeluarkan ketimbang yang dihasilkan. Kemudian sumber utama cash flow adalah return earnings ya, return earnings dan long term debt, utang jangka panjang tadi ya. Nah, kemudian penggunaan kas terbesar adalah untuk mendapatkan inventory ya, atau persediaan sebesar 148,5. Nah, sehingga kalau untuk Boswell ya, kalau kita lihat ya aliran kasnya meskipun defisit ya. Nah, kita lihat di sini bahwa sumber kas utama itu adalah dari laba ditahan. Laba ditahan ini muncul dari mana? Tentu dari operasional ya, operasional perusahaan, dari laba rugi ya bertambahnya. Nah, bandingkan dengan dari luar ya, dari luar di sini long term debt masih jauh lebih besar yang berasal dari return earnings ya, sehingga cukup aman lah gitu ya, kinerjanya cukup bagus. Kemudian penggunaan kas sendiri kita lihat di sini paling besar adalah untuk mendapatkan atau memperoleh inventory atau persediaan. Nah, ini kalau untuk inventory tentu asumsinya nanti juga akan menghasilkan kas ya, profit ya sebesar 148,5. Nah, sehingga cukup bagus ya penggunaan kasnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat aturan mainnya ya, tadi untuk sources of cash dengan uses of cash ya. Nah, ini kalau misalnya di aset ya, kalau aset itu turun ya, berarti itu adalah sumber kas. Ya, kenapa? Asumsinya asetnya turun, kurang. Berarti ada aliran kas masuk, asetnya keluar ya. Kalau keluar bagaimana? Ya, asumsinya ya dijual gitu ya. Kalau dijual akan ada aliran kas masuk ya. Sementara kalau aset ini naik ya, berarti justru kebalikannya. Ya, kenapa kok aset kita bertambah? Ya, karena kita mengorbankan sesuatu lain ya, ini di sini dengan membayar secara kas ya. Begitu juga kebalikannya untuk liabilitas dan ekuitas ya, komponen liabilitas dan ekuitas kalau naik justru sumber dari kas ya, tapi kalau turun justru itu berarti penggunaan kas ya. Oke, nah sekarang untuk formatnya ya, aliran laporan arus kas adalah seperti ini ya kira-kira ya. Beginning cash balance ya, saldo kas awal, kemudian ditambah dengan aliran kas dari aktivitas operasi, ditambah aliran kas dari investasi, ditambah aliran kas dari pendanaan atau financing ya. Nanti akan muncul ya perubahan kas ya. Nanti kita jumlahkan dengan beginning akan dapat ending cash balance ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, untuk operating activities ya. Nah, ini sebetulnya unsur-unsur laba rugi ya, ini masuk ke operating activities. Nah, penjualan ya tadi, kemudian misalnya beban gaji ya, kemudian pembayaran pajak ya, itu masuknya ke sini operating activities ya. Depresiasi enggak ya? Nah, ini ya. Untuk laporan arus kas itu dia akan ada dua pendekatan ya, direct dan indirect ya. Kalau yang direct itu biasanya kita langsung tulis tuh, ya namanya juga direct langsung. Oh, ini pembayaran kepada karyawan ya, sekian. Ya, tadi penjualan dulu biasanya aliran kas masuk penjualan sekian. Dikurangi aliran kas keluar, pembayaran kepada karyawan, gaji sekian, pembayaran pajak sekian, pembayaran kepada pemasok sekian. Nah, itu direct ya. Nah, tapi metode kedua adalah indirect. Nah, kalau indirect kita ambil angka net income ya. Kemudian kita lakukan adjustment ya, unsur-unsur yang tidak mengandung kas ya, seperti depresiasi ya, itu kita keluarkan gitu ya. Kemudian tadi ya misalnya accrued expense tadi ya, itu kita keluarkan dan seterusnya ya. Oke, itu untuk operating activities ya. Untuk investing activity, nah ini yang muncul dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang ya. Jadi gedung, mesin ya, peralatan, tadi equipment ya. Kemudian apa lagi ya?
kendaraan juga bisa ya, tapi yang sifatnya itu lebih dari 1 tahun. Ini masuk ke sini ya, baik penjualan maupun pembeliannya. Kemudian financing ya. Nah, yang masuk ke financing adalah unsur-unsur dari pendanaan tadi ya. Menerbitkan surat utang misalnya, ya, menerbitkan saham. Nah, ini masuk ke unsur financing ya. Kemudian juga pembayaran dividen ya. Nah, itu juga masuk ke unsur financing. Oke, nah kita lihat contoh untuk Boswell ya. Di sini beginning-nya ya. Nah, ingat kalau beginning balance saldo awal 2013 itu berarti sama dengan saldo akhir 2012 ya. Nah, di sini beginning tahun 2013 94,5, kemudian kita lihat operating activities-nya ya. Ini dia pakai pendekatan indirect ya, karena dimulai dari angka net income ya, net income-nya 204,75. Kemudian dilakukan adjustment tadi unsur-unsur non cash ya, increase in account receivable, kemudian depresiasi ya, kemudian increase in accounts payable ya, masuk ke sini ya. Sehingga dapatlah aliran kas dari aktivitas operasi ya. Kemudian nah ini positif ya, 173 kita lihat ya. Kemudian masuk ke aktivitas investasi ya. Di sini ada pembelian plant and equipment 175,5. Nah, ini tidak ada penjualan aktiva tetap ya. Sehingga hanya ada pengeluaran di sini investasi untuk pembelian plant and equipment sehingga negatif ya dari investing activity. Kemudian dari financing kita lihat di sini ada penurunan dari short term notes ya, berarti dilunasi ya aliran kas keluar. Kemudian ada kenaikan dari long term debt. Nah, ini berarti menerbitkan surat utang ya. 51,75, kemudian ada pembayaran dividen kepada pemegang saham ya. Sehingga dari financing juga minus ya. Nah, kalau di total ya, maka terjadi penurunan kas sebesar 4,5 tadi ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 90 untuk ending cash balance-nya. Sekarang kita lihat ya untuk cash flow statement ini ya. Yang informasi yang akan kita peroleh ya kalau kita melihat cash flow statement antara lain ini ya. Berapa kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasinya. Nah, ini karena keberlangsungan usaha ya, suatu perusahaan ini tergantung dari kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi ya. Nah, itulah core bisnisnya dia ya. Dia menjual barang, menjual jasa, nah itu masuk di sana aliran kasnya. Kemudian beban-beban terkait operasi itu juga di sana, aktivitas operasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berapa besar yang diinvestasikan perusahaan pada plant and equipment. Nah, ini kaitannya dengan investasi ya di fixed asset. Kenapa? Ya, karena sebetulnya untuk meningkatkan kapasitas, ya, maka perusahaan memang harus berinvestasi di fixed asset, ya. Tapi tentu lihat sesuai kebutuhannya ya. Jangan, nggak ada permintaan tiba-tiba bangun pabrik baru, lah itu namanya kurang kerjaan, ya ngapain? Permintaannya segitu-gitu aja, tiba-tiba ini ya memperbesar misalnya restoran ya, tiba-tiba diperbesar, yang datang juga sepi gitu ya, itu ya nggak tahu juga ya. Nanti lihat dari kondisi masing-masing perusahaan ya. Kemudian apakah perusahaan ya mendapat tambahan pendanaan ya. Nah, kalau iya ya, seperti tadi misalnya Boswell kan ada penerbitan surat utang ya. Nah, kalau emang iya ya, berapa besar dan sumbernya dari mana ya? Apakah dari utang tadi atau dari penerbitan saham ya? Kemudian apakah perusahaan mampu untuk menghasilkan positive cash flow ya? Nah, Boswell tadi kalau dari operasi positif ya, cuma dari investasi dan financing negatif. Tapi sebetulnya selama operasinya positif ya, sebetulnya masih oke ya. Oke, nah lanjut ke quality of earnings ya. Ini tadi karena sebetulnya ada perbedaan ya. Kita di laba rugi itu basisnya adalah accrual ya.
sehingga informasi yang kita dapatkan mungkin beda ya kalau kita melihat pencatatan basis kas tadi dengan laporan arus kas ya. Maka untuk bisa menentukan apakah laba ini berkualitas atau tidak ya, maka kita membandingkan antara angka dari laporan arus kas dengan angka dari laporan laba rugi ya. Nah, sini kita ambillah cash flow aliran kas dari operasi ya, kita bandingkan dengan net income atau profit dari laba rugi ya. Maka nanti akan kelihatan tuh ya. Kalau perbedaannya jauh sekali ya itu perlu tanda tanya juga ya. Nah, ini rasio 1 mengindikasikan artinya perbandingan 1:1 sama persis ya. Kas yang dihasilkan dari operasi sama persis dengan net income. Ya. Ini mengindikasikan labanya berkualitas sangat tinggi ya. Nah, jadi harmonis gitu jalannya ya, sama persis ya. Tetapi kalau rendah ya misalnya labanya 1.000 ya, ternyata arus kas dari operasinya hanya 10 misalnya ya. Nah, jadi harus hati-hati gitu ya. Kok labanya 1.000, kas yang masuk cuma 10 ya. Nah, ini kan ada yang salah gitu ya. Laba tadi itu dari mana gitu ya. Kok bisa sampai 1.000 sementara kas yang masuk rendah sekali ya. Nah, ini kemungkinan nanti tidak sustain di sini katanya, may not be sustainable ya, karena kemampuan untuk menghasilkan kasnya nggak ada ya, rendah. Oke, untuk Boswell di sini kita lihat quality of earnings ratio-nya 84,6 ya, jadi cukup bagus ya. Karena tadi kalau misalnya ya, nah kalau misalnya tadi kita 1 itu ya, berarti kan sama persis ya seperti sebentar hampir selesai. Nah, untuk berarti pendapatannya mungkin tidak ada yang dalam bentuk piutang gitu ya. Kalau misalnya 1:1 semuanya sama kas gitu ya, sesuai dengan aliran kas yang keluar. Oke. Nah ini untuk Boswell ya 84,6%, kaitannya tadi dengan credit sale. Nah, itu dia kalau misalnya ada penjualan dalam bentuk kredit ya, kita kan nggak mungkin ya semuanya langsung diterima dalam bentuk kas tahun tersebut ya. Begitu juga nanti kaitan dengan inventory ya, ketika kita memberi inventory kemungkinan sebagian nanti masih dalam bentuk accounts payable ya, belum dibayar secara kas ya, sehingga kemungkinan untuk 1 itu memang sulit ya, tapi setidaknya mendekati ke sana ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kaitannya dengan investment activity ya. Nah, di sini ada yang istilahnya capital acquisition ratio ya. Nah, untuk rasio ini yang menghitung ya dari aliran kas dari operasi ya, seberapa banyak yang kemudian dikeluarkan untuk berinvestasi di capital expenditure ya. Nah, kira-kira apakah sudah cukup besar ya, artinya cukup dengan pendanaan dari kas dari operasi saja ya. Karena kalau di sini ya, higher ratio will mean less dependence on capital markets for financing. Jadi kalau misalnya sudah cukup ya, berarti kan kita tidak butuh pendanaan dari luar lagi ya, dari capital market gitu ya. Tidak perlu tadi menerbitkan surat utang. Kenapa? Karena sudah cukup tinggi di sini ya, dari aliran kas dari operasi saja sudah cukup untuk berinvestasi di capex ya. Oke, nah untuk Boswell ya, capital acquisition ratio-nya ini adalah 98,9% ya, jadi kemampuannya tinggi ya, hampir 100% untuk membiayai expenditure yang baru, investasi yang baru ya. Cukup dari hasil operasinya dalam 1 tahun ya. Jadi kiranya cukup bagus untuk Boswell. Oke, nah ini nanti di latihan saja ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sambil saya upload latihannya ya.
Oke, ini textbook dari Titman juga sudah saya upload ya. Nah, ini deadline-nya hari ini atau ada usulan untuk latihan? Nanti silakan mengacu ke slide tadi ya, ke contoh-contoh soal yang ada di slide. Soalnya ada 3 ya. Yang pertama tadi tentang laporan laba rugi, yang kedua laba rugi dan neraca ya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan Ruskas ya. Iya. Bagaimana due date-nya? Deadline-nya? Halo? Iya, Bu. Iya. Deadline-nya saya buat sekarang apa hari ini atau kalau saya sih mending hari ini gitu. Tapi ya silakan. Nanti malam. Habis ini kami 2. masih ada kelas. Masih ada kelas ya. Tapi tetap setelah ini langsung coba dikerjakan ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas silakan ditanyakan saya ya. Siap. Oke. Jadi sekarang hari apa sih? Senin ya? Senin, Bu. Iya. Jadi deadline-nya 24 jam 00.00, Bu. Jam 12 malam. Nanti malam. Ya. Berarti saya setting date-nya aja. Biasanya kalau cuma date-nya dia sampai tengah malam ya. Gitu ya? Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, sudah ya? Sudah di-assign di Google Classroom ya? Oke, nanti silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang bingung tanya aja ke saya. Bisa di grup aja mungkin ya. Mungkin yang lain juga punya pertanyaan sama gitu ya. Kemudian untuk absensi sudah semua? Saya belum ngecek portalnya. Oh iya tadi bisa tolong saya foto aja ya. Ini harus upload bukti segala. Oke. Ya, dari saya itu aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu itu tugasnya pengumpulannya gimana, Bu? Kita pakai Excel atau ditulis di foto, di scan atau gimana, Bu? Yang mudahnya gimana? Scan Saya aja, Bu, mudahnya ya. aja. Kenapa? Di scan, ditulis di scan. Di scan boleh, ya. Saya bebaskan aja sebetulnya. Di scan boleh, ya. Kalau ingin mengerjakan langsung misalnya, saya di Excel aja lebih enak gitu ya. Silakan juga. Enggak Baik, masalah. Bu. Ya. Yang Terus penting penamaan dikerjakan. filenya gimana, Bu? Kenapa? Penamaan filenya? Nama file. Oh ya, pakai ini ya, nomor urut absen ya. Biar nanti ngebukanya ngurut juga saya nanti ngebuka ininya. Ya, biasanya dia akan langsung diurutkan oleh GCR-nya. Kalau nama juga ya nggak apa-apa deh, pakai nomor absen aja ya depannya ya. Misalnya 01 siapa gitu ya. Berarti misalnya kelas underscore absen underscore nama lengkap gitu aja, Bu ya? Ya boleh. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau tidak ada mungkin Zoom-nya kita tutup aja ya.